Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau yang mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Di hari ini, di Jumat Agung, kami ingin merayakan karya-Mu. Dan untuk itu, perdengarkanlah firman-Mu, supaya kami diingatkan kembali tentang karya-Mu yang agung bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala yang orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kau tulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman itu. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada satu kota tidak terlalu jauh dari kota Jakarta, dan salah satu yang membuat kota itu terkenal adalah dia mempunyai sebuah kuburan yang bisa dikatakan sebuah kompleks pemakaman yang indah, saudara-saudara. Kompleks pemakaman yang membanggakan, dan kompleks pemakaman yang harganya mahal, saudara-saudara. Tempat pemakaman itu bisa dikatakan indah, karena kalau saudara sekali-kali mengunjungi tempat pemakaman itu, di sekeliling tempat pemakaman itu ada danau, airnya jernih, pohon-pohonnya rindang, dan di sana ditanami bunga-bunga yang sangat asri. Bahkan di sana juga ada hotel dan tersedia restoran bagi orang yang membutuhkan makanan. Luar biasa, sebuah tempat pemakaman yang indah, yang membanggakan, tapi mahal, saudara-saudara, harganya. Bandingkan dengan tempat Tuhan Yesus mati dan bisa jadi kemudian dikuburkan.
tempat Yesus mati disebut tempat tengkorak. Dari nama saja sudah mencerminkan keangkeran, saudara-saudara. Telinga yang mendengar akan menangkap suasana tempat itu adalah suasana yang angker. Ya betul, kota itu, khususnya tempat pemakaman itu, pasti menimbulkan ketakutan. Karena bukan saja namanya tempat tengkorak atau bukit tengkorak, tapi memang banyak penjahat-penjahat kriminal yang kategorinya penjahat kelas kakap. Maka mereka yang divonis mati, di sanalah mereka disalibkan, saudara-saudara. Dua tempat yang satu sama lain berbeda. Yang satu menggambarkan tentang tempat pemakaman yang indah, dan orang yang datang tidak merasakan ketakutan. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, dari mana asalnya sebuah keselamatan? Bukan dari orang yang dikebumikan di kota dekat Jakarta, yang punya pemakaman mahal, punya pemakaman yang indah, sekaligus tempat makam yang membanggakan bagi orang yang dikebumikan di sana, khususnya keluarganya. Bukan di sana. Justru keselamatan itu dari Yesus yang mati di bukit tengkorak atau tempat tengkorak itu, saudara-saudara. Bacaan kita merupakan episode dari proses pemakaman Tuhan Yesus. Dan rupanya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus mati, ternyata masih menimbulkan polemik. Polemik tentang kata-kata apa yang paling tepat yang akan menempel di kayu salib itu. Pilatus sebagai pihak pemerintah punya pandangan yang berbeda dengan pemimpin agama. Pemimpin agama merasa keberatan kalau disebutkan bahwa raja orang Yahudi. Dan keberatan ditempatkan di sebuah lokasi yang bisa dikenali dan bisa dilihat oleh orang banyak, saudara-saudara. Tapi kali ini Pilatus bersikap tegas. Apa yang ditulis, itulah yang ditulis. Dan sebelum Yesus kemudian mati, ternyata saudara-saudara, prajurit-prajurit itu masih ingin menarik keuntungan. Terutama mereka ingin membagi jubahnya. Sampai kemudian dengan metode undi, maka mereka putuskan bagaimana untuk memperoleh jubah itu. Jadi Yesus sampai matinya ternyata bisa memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya prajurit pada waktu itu secara material. Tetapi jauh lebih dari itu, saudara-saudara. Kematian Tuhan Yesus bukan semata-mata meninggalkan manfaat dan keuntungan material. Saudara-saudara, artinya Yesus baik hidup maupun mati, kehadirannya itu senantiasa memberi arti. Selama dia hidup, karya dan ajarannya memandu, menuntun, dan mengarahkan kita untuk tahu mana yang paling baik, yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Dan pada waktu mati, matinya tidak sia-sia. Bahkan mati itulah yang menjadi titik tolak baru. Karena dia menghadirkan sesuatu yang paling bermakna dan paling dibutuhkan manusia, yaitu keselamatan, saudara-saudara. Karena itu refleksi kita adalah
bagaimana kita membangun hidup sekaligus pada saatnya nanti kita mati. Kita juga berharga bagi Tuhan, bagi sesama. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Sekaligus juga jangan sampai mati kita tidak punya makna apa-apa, saudara-saudara. Pada waktu Yesus hidup, pada waktu Yesus mati, Dia tidak pernah sekali-kali menyusahkan siapa-siapa, tetapi membawa sukacita. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pada waktu hidup menyusahkan orang lain, sekaligus pada saatnya berakhirnya hidup di sini, di dunia ini, juga menyusahkan orang lain. Sehingga dalam rangka kita merayakan Jumat Agung, kita diingatkan, kehidupan akan menjadi berarti kalau itu memberi manfaat bagi orang lain, dan mati juga akan menjadi kematian berharga ketika kematian itu juga punya makna. Kita bersyukur punya Allah yang menjadi manusia, yang merendahkan hati dan kemudian mati. Karena itu Allah mengangkat Yesus menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, khususnya ketika kita merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin.